Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni dengan stambuk A351211068 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan isu sarana dan prasarana yang tidak merata. Langsung saja ke pembahasan. 1. Permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia, seperti bangunan sekolah yang sudah rusak dan tidak layak. Akibatnya para siswa kurang nyaman dengan kondisi yang seperti itu, sehingga mengganggu saat proses belajar mengajar. 2. Kekurangan ruang kelas. Akibatnya guru tidak dapat berkonsentrasi secara maksimal saat menyampaikan mata pelajaran kepada siswanya. Begitu juga siswa tidak nyaman saat proses pembelajaran. 3. Fasilitas pembelajaran yang kurang. Akibatnya siswa kurang semangat sekolah karena fasilitas yang kurang seperti meja, kursi, dan kurangnya perpustakaan yang ditiadakan di sekolah karena ruang terbatas. 4. Sekolah yang kekurangan guru atau pengajar. Kondisi ini tidaklah efektif dan menyenangkan karena pembelajaran sangat kurang dan membuat siswa kurang konsentrasi. Mengapa saya mengangkat isu permasalahan pendidikan ini? Karena masih cukup banyak di luar sana sekolah-sekolah yang masih kurang fasilitas pembelajaran di sekolah. Penyebab terjadinya isu-isu tersebut, salah satu faktor yang mempengaruhi sarana dan prasarana pendidikan yang kurang merata di sekolah adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terkadang proses pengawasan dan pengontrolan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak terjangkau daerah-daerah pedalaman. Sarana dan prasarana pendidikan berperan langsung dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga berfungsi untuk memperlancar dan mempermudah proses transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Sarana pendidikan yang lengkap dapat mempermudah guru dalam penyampaian isi pembelajaran kepada siswanya. Solusi dari masalah pendidikan ini: 1. Dengan cara pemerintah meningkatkan kualitas tenaga pendidik dengan mendukung guru untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat belajar mengajar. 2. Pemerataan guru-guru atau tenaga pendidik di sekolah yang kekurangan pengajar baik di kota maupun di daerah-daerah terpencil. 3. Pemerataan fasilitas dan properti sekolah baik di kota maupun di desa. Dampak apabila masalah tersebut tidak diatasi: ketika sarana dan prasarana sekolah tidak memadai, maka akan berakibat dalam masalah minimnya pendidikan. Disebabkan karena keterbatasan fasilitas sekolah dan pembelajaran yang tidak memadai. Sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai tentunya memberikan pengaruh bagi tenaga pendidik dan peserta didik dalam proses belajar. Proses belajar akan terganggu dan terhambat apabila lingkungan belajar tidak mendukung. Contohnya dalam mencari sumber belajar, buku bukan lagi menjadi sumber utama karena saat ini semua hal sudah mengarah ke internet dan serba digital. Apabila sekolah tidak menyediakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, atau smartphone, proses belajar akan kurang efisien. Proses belajar yang terhambat akan menyebabkan kualitas belajar di sekolah tidak optimal. Harapan saya terhadap pendidikan Indonesia adalah agar mampu mencetak generasi bangsa yang tak hanya cerdas namun juga berbudi Pancasila. Generasi cerdas dan berbudi Pancasila ini diharapkan bisa berpartisipasi aktif dalam memajukan bangsa. Semoga kedepannya tidak ada lagi sekolah-sekolah yang kurang fasilitas baik di kota maupun di pedesaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.